Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kiranya Kau lingkupi kami Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Menaungi kami Tuhan, mengatasi badai Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang lebih daripada pemenang, sebab Engkau yang mengangkat kami dan melindungi, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang saat Kau katakan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap. Naungi kami Tuhan, naungi
maka kami akan menjadi tentram dan tenang, karena Engkau bersama dengan kami. Seperti halnya pada hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkaulah yang membuat kami menjadi tentram, Engkau yang mencukupi, Engkau yang menghidupi, Engkau yang memberikan damai dan sukacita. Dan sepanjang minggu yang kami lewati, itu semua adalah karena anugerah-Mu semata-mata. Demikian juga hari ini, ketika kami ada di dalam rumah-Mu bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, itu bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dan suatu bukti bahwa Engkau menjagai kami dengan begitu baik. Dan hari ini Tuhan, dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu selain sembah dan puji syukur kami? Biar kiranya semuanya ini naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekalipun kami datang bukan karena kuat, mungkin kami datang dengan berbagai permasalahan kami. Ada yang kurang sehat, ada yang menghadapi banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak permohonan. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Inilah sukacita, inilah kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Firman yang hidup, Firman yang berkuasa, Firman yang menyembuhkan, Firman yang memberikan kedamaian, Firman yang membuka jalan. Dan firman itu yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau kenal kami, karena Engkau tahu kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena kami percaya Engkau sendiri yang menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah kita hari ini adalah ibadah yang bertepatan dengan kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Setelah 2 hari yang lalu kita juga merayakan hari Jumat Agung, bukan? Yaitu di mana kita merayakan hari kematian. Yesus mati di atas kayu salib, suatu pengorbanan, penyiksaan yang begitu besar. Kayaknya kita sedih banget begitu ya pada hari itu, terbawa oleh suasana itu. Padahal sesungguhnya bahwa itu semua adalah penggenapan daripada firman, penggenapan tentang Allah yang setia akan janjinya, penggenapan tentang pembuktian bahwa Allah mengasihi setiap kita. Dan itu sangat berdampak buat setiap kita yang percaya, dan Dia mau berkorban dan mau mati. Dan hari ini kita bersama-sama menikmati bagaimana ternyata Yesus Kristus itu bangkit dari kematian. Kita akan baca satu ayat yang membawa kita kepada tema kebangkitan. Kita baca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu penggalan kisah yang ditulis oleh Matius, bahwa hari itu mereka berjumpa dengan Yesus di kubur yang kosong, dan Yesus yang mati itu ternyata hidup. Mereka menyembah, mereka sangat bersukacita, tapi rada-rada takut, begitu ya. Namun Yesus berkata, "Salam bagimu, jangan kamu takut, inilah aku." Lalu mereka menyembah, dan Yesus kata, "Berangkatlah ke Galilea, nanti di sana
kau juga sampaikan kepada saudara-saudaraku, semua rekan-rekan teman seiman, kita ketemunya di sana saja, jangan di kuburan, begitu kan ya. Jadi ya kalau kita bertemu ya enaknya cari tempat-tempat yang enak lah, gitu ya. Apakah di restoran atau dimanapun tempat yang nyaman, begitu. Jadi Yesus pun mengerti, ya. Sementara mereka takut, sementara mereka bingung, gitu ya. Jangan takut, ini aku, ya. Berangkatlah kau ke Galilea, nanti kita ketemu di sana. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jadi hal yang membuat kita bersedih 2 hari yang lalu, gitu ya, kita merayakan kematian, lalu terhapus sudah ketika ternyata benar melihat Yesus itu betul-betul bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk lebih dalam suatu proses kebangkitan ini, dan tentunya kita akan lihat beberapa murid-murid Yesus dan ibu-ibu juga ya. Kita akan baca berikutnya dalam Markus pasal 16 ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Sekali lagi kita melihat bahwa pada saat itu, sebelum mereka bertemu dengan Yesus yang tadi kita baca, mereka itu sudah punya niat untuk datang ke kubur itu, ya, apakah merempah-rempahi atau melihat keadaan. Tapi kita lihat di sini sekelompok ibu-ibu datang. Apa yang terjadi? Bahwa mereka di tengah jalan berbincang-bincang, mereka berpikir-pikir, mereka berandai-andai. Dikatakan nanti sementara kita semangat-semangat nih, kita mau ke kubur. Kalau sampai di kubur kita lalu mau ngapain? Kita mau memberikan rempah-rempah kah? Tapi kan kuburnya itu ditutup. Kubur di sana ditutup oleh batu yang besar. Lalu siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu? Sedangkan kita ini hanyalah sekelompok ibu-ibu, sekelompok kaum wanita yang tentunya tidak kuat, begitu ya. Nah, jadi itulah perjalanan yang membuat sekelompok ibu-ibu yang tadi bersemangat, yang tadi dengan penuh berapi-api, lalu tiba-tiba ada rasa takut, menyadari keadaannya, menyadari kelemahannya, menyadari ketidakberdayaannya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, apakah sekelompok ibu-ibu ataupun bapak-bapak sekalipun, atau siapapun kita, yang namanya rasa takut itu pasti ada. Tadi yang kita baca adalah rasa takut terhadap bagaimana menggulingkan batu ini. Karena menyadari ketidakberdayaan, karena menyadari keterbatasan, karena menyadari kemampuan yang terbatas. Itulah menggambarkan keadaan kita sebenarnya sampai hari ini. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, aku akan mampu, aku bisa. Mereka selalu berkata, seandainya, seandainya, dan seandainya. Itu adalah hal yang wajar, bukan? Sama seperti ibu-ibu ini yang begitu bersemangat, ingin membuktikan mengasihi Yesus, tapi ada yang namanya rasa takut datang begitu menghantui. Bagaimana dengan keseharian kita sebelum Yesus bangkit? Tentu rasa takut juga akan ada sama kita. Kita takut untuk melakukan sesuatu, seperti ibu-ibu itu menyadari keterbatasan mereka, menyadari kekuatan yang terbatas, menyadari keadaan. Bukan tidak mungkin rasa takut itu akan hinggap pada setiap kita. Nah, saudara yang kekasih, itulah sebabnya begitu ketemu, setelah menyampaikan salam, lalu Yesus berkata, jangan takut. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata, jangan takut. Padahal dalam hati mereka sangat-sangat takut, bukan?
Nah, ibu-ibu juga begitu. Ya, sebelum bertemu dengan Yesus mereka merasa takut. Jadi itulah keadaan manusia. Tapi hari ini kita satu kata memberikan kita kekuatan ketika Yesus berkata, jangan takut. Selanjutnya kita lihat pada ayat yang keempat tadi, setelah ibu-ibu sekelompok kaum wanita, sekelompok yang bersemangat untuk merempah-rempahi Yesus sampai di sana, apa yang mereka lihat? Ternyata batu besar yang menutup kubur itu sudah terguling. Batu besar yang menutup kubur itu sudah terguling. Padahal waktu di jalan, ibu-ibu itu sudah berbincang-bincang. Seandainya sampai di sana, lalu siapa yang akan menggulingkan batu kubur itu? Karena kita sangat terbatas kekuatan kita. Tapi setelah sampai di sana dan dilihatlah batu kubur itu sudah terguling. Bisakah kita merenungkan betapa Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita, Allah yang tidak meninggalkan kita, Allah yang paham, Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang mengerti rasa takut kita, Allah yang mengerti kekhawatiran kita, termasuk kekhawatiran sekelompok wanita yang ingin ke kubur Yesus. Dan dilihatlah di sana bahwa batu kubur itu sudah terguling. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seandainya sekelompok wanita ini bilang, oh iya ya, kalau begitu apa gunanya kita ke sana? Nanti sampai di sana pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena siapa yang mau menggulingkan batu yang besar itu? Baiklah kita pulang. Lebih baik kita di rumah saja. Kita santai-santai saja. Kita tunggu nanti sampai orang lain yang membukakan batu itu, baru kita ke sana. Tidak demikian dengan sekelompok wanita yang mengasihi Yesus ini. Walaupun rasa takut itu ada sebagai manusia, tapi rasa kasih, mengasihi Yesus, rasa percaya bahwa sampai di sana entah apapun yang terjadi, dan mengimani bahwa Allah itu sanggup untuk melakukan sesuatu, dan Allah tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umatnya, dan Allah itu mengerti persis apa yang dibutuhkan. Karena ibu-ibu itu membutuhkan bahwa kubur itu harus terbuka, batu itu terguling, lalu terjadilah demikian. Allah sudah mendahului melakukannya bagi sekelompok wanita itu. Bagaimana dengan keberadaan kita? Berkat kebangkitan yang hari ini sama-sama kita dalam ibadah juga mau menggambarkan, mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang sama, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang paham tentang keberadaan dan keterbatasan kita. Dia yang siap untuk melakukannya bagi kita. Dan kita lihat ibu-ibu itu bersuka cita karena ternyata semuanya sudah diselesaikan oleh Allah, termasuk batu besar yang menutup kubur itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita lihat bahwa Allah sanggup untuk melakukan sesuatu. Dan sekalipun kita takut, tetaplah kuat, tetaplah beriman bahwa Allah tidak akan meninggalkan engkau. Dia masih sama, masih berkuasa, dan masih mengasihi kita. Kemudian kita akan lanjutkan hal yang berikutnya adalah kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi aku berkata
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal berikutnya yang akan kita bahas tentang kebangkitan Yesus adalah bahwa sebagian dari murid-murid, bahkan sebagian dari kalangan umum yang mendengar bahwa Yesus mati, lalu mendengar bahwa Yesus bangkit, itu membuat mereka percaya campur ragu-ragu. Dan sekali lagi, bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang mengetahui, Allah yang paham, bahkan sampai ke dasar hati kita. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rencanakan, apa yang sedang kita khawatirkan. Bahkan mereka yang ragu-ragu pun Allah itu tahu. Itu sebabnya Yesus bertanya, "Kenapa kamu begitu takut dan menjadi ragu-ragu melihat aku? Apa kau pikir aku ini hantu?" Begitu ya. Kan biasanya begitu, ada hantu gentayangan barangkali seperti itu. Sebelum mereka berkata-kata, Yesus langsung berkata, "Lihatlah pada aku. Sini, pegang tanganmu. Kau lihat aku ini ada dagingnya, ada tulangnya." Kalau kita tambahkan mungkin, "Kau lihat dong kakiku nih, nelapak apa enggak nih? Apa ngambang gitu ya?" Halo? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya bisa membayangkan seandainya saya termasuk yang ragu-ragu, seandainya lalu Yesus ngomong begitu ya, buru-buru ya, saya pegang tangannya, iya betul ada dagingnya. Saya pegang tulangnya, iya ada tulangnya. Ini mah bener boy, ini pren, ini mah bukan hantu gitu ya. Terus kita lihat kakinya, coba lihat kakinya. Oh, nelapak nih. Kalau hantu mah ngambang. Yang ku dengar hantu itu ngambang loh. Dan coba lihat belakangnya, bolong apa enggak? Ternyata belakangnya tidak ada juga bekas tombak serdadu yang begitu ganas dan kejam, begitu ya. Tapi Yesus bilang, "Ini aku betul-betul sudah bangkit." Lalu sirnalah keraguan-raguan itu. Lalu hilanglah keraguan-raguan itu. Menjadi suatu sukacita besar. Menjadi suatu keyakinan bahwa ternyata Allah betul-betul bangkit. Tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan tepat seperti apa yang Yesus katakan. Dan itu ternyata benar. Ini membuktikan bahwa Allah itu setia. Ini mau membuktikan bahwa firman-Nya itu benar. Ini mau membuktikan bahwa Allah itu berkuasa. Dan Allah di dalam nama Yesus Kristus itu, Dia betul-betul sudah bangkit. Jadi ketika ada satu pribadi, atau mungkin kita sekalipun saat ini, yang masih berpikir-pikir apakah dia bangkit atau tidak. Lalu firman Tuhan jelas berkata, Allah ingin meyakinkan kepada kita secara pribadi bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus telah bangkit, membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas diri manusia. Bukankah kita tahu bahwa hal yang paling menakutkan dari setiap manusia, dari setiap orang adalah kematian? Kalau kita tanya kepada beberapa orang, beberapa kalangan, mereka kalangan bawah berkata, "Kalau susah, aku sudah biasa susah. Aku tidak takut, itu sudah biasa buatku." Kalangan yang menengah berkata, "Aku tidak takut. Kalau keadaan susah pun, aku masih punya cadangan, aku masih punya simpanan untuk jaminanku.
aku masih bisa bekerja, aku masih bisa melakukan banyak hal, aku tidak takut. Kalangan teknokrat kah atau kalangan-kalangan lain atas, aku tidak takut. Hidup susah, kesulitan sudah kulalui. Bahkan dengan bisnisku sudah cukup untuk menghidupiku. Dalam keadaan apapun terserah orang-orang. Yang penting aku tidak kekurangan. Sampai 3 keturunan, sampai 7 keturunan mungkin begitu barangkali ya. Tetapi kalau ditanya soal kematian, mereka takut, mereka bingung, harap-harap panjang umur sehat. Saya mau bertanya, apakah engkau bisa hidup sampai 1000 tahun? Seperti lagunya zaman dulu yang dinyanyikan oleh almarhum Biduan Rahmat Kartolo, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bisakah begitu? Itu cuman syair lagu, itu cuman angan-angan. Firman Tuhan berkata hidup manusia 70 tahun. Kalau lebih itu adalah bonus, yang enggak sampai pun masih banyak. Jadi kematian adalah hal yang menakutkan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena jelas-jelas Yesus membuktikan bahwa dia bangkit. Bangkit bukan jadi hantu, tetapi betul-betul bangkit dalam tubuh kemuliaan yang Yesus kenakan. Ada dagingnya, ada tulangnya. Itulah kebangkitan, bukti kemenangan yang juga akan menjadi milik kita. Terakhir, kita akan baca Roma pasal 8 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus dalam kitab Roma, dalam ilhaman Roh Kudus tentunya, menyampaikan, menegaskan, memberikan kita kekuatan bahwa roh Allah, roh Dia yang tinggal juga di dalam kita, yang membangkitkan Yesus, dan roh itu juga yang akan membangkitkan kita, yaitu roh yang tinggal di dalam kita. Kalau kita dalam konteks hari ini, memang Yesus sudah kembali ke surga, tapi Dia mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita. Parakletos, roh Allah sendiri yang setia terus bersama dengan kita, yang memimpin kita, yang membimbing kita, yang menghiburkan ketika kita lagi susah, dan roh itu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, terima Yesus dan tetaplah teguh bahwa Allah bersama-sama dengan kita selama kita di dalam dunia ini, dan sampai kebangkitan itu pun menjadi milik kita. Roh itu yang akan membangkitkan kita untuk bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, agama tidak menjamin keselamatan. Agama hanya mengajarkan kebaikan. Kekristenan juga tidak menjamin keselamatan, tapi percaya di dalam nama Yesus dan engkau akan selamat. Itu sebabnya Yesus bangkit. Dia mau membuktikan bahwa kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus dan kita yang tetap teguh beriman, pada saatnya kita pun akan menerima kebangkitan itu. Sebab dikatakan dalam Roma tadi, roh yang sama, roh yang membangkitkan Yesus, dan roh itu juga, yaitu roh Allah yang maha kuasa, yang akan membangkitkan kita dari tubuh yang fana untuk memperoleh kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus, pembuka jalan, pendamai antara kita dengan Allah, dan kita berhak untuk memperoleh keselamatan itu. Inilah berkat kebangkitan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kesedihan yang kita lihat dalam penyalipan itu telah digantikan oleh sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus.
Biar kiranya berkat kebangkitan ini menjadi berkat spesial buat kita bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat. Kita terus maju, kita terus bersemangat sampaikan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan karena pada hari ini kami bersama-sama menikmati, bersama-sama merasakan bahwa sesungguhnya Engkau hidup, Engkau sudah bangkit, dan Engkau terus bersama-sama dengan kami dalam Roh Kudus-Mu yang akan juga membangkitkan kami, tubuh yang fana ini, sama seperti kebangkitan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat berkat yang Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan saat ini, karena kami masih bisa bertemu dengan Engkau. Kami percaya berkat kebangkitan itu telah menyembuhkan kami juga, telah memberkati kami, telah mencukupi, telah membuka jalan, dan juga telah memberikan kami kedamaian. Bahkan Engkau yang menjadi penghibur Parakletos, dan kami tidak sendiri lagi, kami bersama dengan Engkau. Berkati sepanjang hari ini, bahkan dalam minggu-minggu ini, selama kami hidup di dalam dunia, Engkau memberikan kami kekuatan, dan kami terus berpegang teguh bahwa Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap perkataan firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan biar kiranya Tuhan dimanapun kami berada, dunia bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Biar kiranya hati-Mu yang lemah lembut, yang setia dan teguh beriman adalah juga di dalam hati kami. Berkati setiap kami, cukupi dan berikan kesehatan, dan dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku